Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Sebelum kita memasuki materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan proses pembuatan jam tangan yang unik dari limbah kayu. Apakah kegiatan pada gambar di atas termasuk kegiatan ekonomi? Kegiatan pada contoh di atas merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ada berbagai kegiatan ekonomi di sekitar kita, termasuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan lingkungan budaya, misalnya menjual makanan khas daerah. Bacalah teks bacaan halaman 119 tentang Bapia Patok Oleh-oleh khas Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang masalah sosial. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik, abiotik, maupun lingkungan sosial budaya. Interaksi yang dilakukan manusia tersebut terkadang menimbulkan berbagai dampak negatif. Misalnya, perilaku manusia membuang sampah ke sungai menimbulkan pencemaran air. Sebagai warga negara, kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Jika tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Berikut ini beberapa masalah sosial akibat tidak adanya sikap tanggung jawab. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman merupakan keinginan semua orang. Namun perilaku manusia tidak bertanggung jawab dan tidak memedulikan kebersihan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi tidak sehat. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti penyakit pernafasan, penyakit pencernaan, dan penyakit kulit. Untuk mengatasi masalah lingkungan, setiap orang harus sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, kelancaran lalu lintas. Di zaman yang serba cepat ini, waktu merupakan hal yang sangat penting. Sarana dan prasarana berhubungan seperti jalan dan angkutan umum dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya. Namun, kemacetan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh pengguna angkutan umum dan pengguna jalan yang selalu melanggar aturan lalu lintas yang berlaku. Akibatnya terjadinya kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, angkutan umum yang berhenti di jalur padat kendaraan dapat menyebabkan kemacetan. Yang ketiga, tindak kejahatan. Tindak kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sangat merugikan masyarakat. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang merugikan orang lain. Tindak kejahatan meningkat disebabkan oleh kemiskinan dan menurunnya nilai moral dan agama dalam masyarakat. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat namun penghasilan yang kurang merupakan sebab utama seorang melakukan tindak kejahatan. Adanya kejahatan sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, semua orang, terutama polisi dan petugas keamanan, berkewajiban menumpas tindak kejahatan, bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Materi selanjutnya kita akan membahas pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas. Sifat bahan berdasarkan hantaran panasnya dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit menghantarkan panas. Ada dua alasan memilih bahan atau benda berdasarkan sifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan untuk menyeka panas. Perhatikan benda berupa alat masak berikut. Benda tersebut umumnya terbuat dari bahan logam. Kita tahu logam merupakan konduktor panas yang baik. Pemilihan bahan logam bertujuan agar panas yang berasal dari api kompor dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Pada bagian tertentu dari alat masak tersebut terdapat bahan non-logam, yaitu kayu. Bahan non-logam tersebut merupakan isolator panas. Adanya isolator panas yang demikian dapat melindungi tangan kita dari kepanasan ketika sedang memasak. Beberapa alat rumah tangga juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Contohnya adalah setrika.
Pada bagian bawah setrika merupakan bahan logam yang berfungsi untuk menghantarkan panas. Sebaliknya, pada bagian atas pegangannya terdapat bahan plastik atau kayu yang berfungsi sebagai penyekat panas. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang teknik menggambar. Gambar cerita dapat dibuat dengan menggunakan berbagai teknik. Berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik dalam menggambar cerita dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah teknik kering. Teknik kering adalah teknik menggambar dengan menggunakan media pewarna kering tanpa bahan pengencer seperti air dan minyak. Contoh media pewarna yang digunakan adalah pensil warna, krayon, dan spidol. Yang kedua ada teknik basah. Teknik basah adalah teknik menggambar yang membutuhkan bahan pengencer air atau minyak. Sebelum mewarnai gambar, terlebih dahulu media pewarna diencerkan dengan air atau minyak. Contoh media pewarna yang digunakan adalah cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Berikut ini adalah contoh gambar cerita dengan media pewarna yang berbeda. Selanjutnya, silahkan dibaca teks bacaan tentang perilaku tidak bertanggung jawab halaman 131. Tugas: cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat mengerjakan tugas daringnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.